Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini, kita akan bahas tentang Instagram Insights. Kita akan bahas tentang sekilas dari Instagram Marketing, kemudian juga tentang fitur Instagram Insights, dan pastinya tips dan cara menggunakan tools ini untuk para pelaku digital marketing. Sebelum lanjut, kalau kamu suka dengan video-video semacam ini, jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nah, tentang Instagram Marketing itu adalah kegiatan yang dimana kita menggunakan Instagram untuk mempromosikan sesuatu atau memasarkan sebuah produk. Misalnya kita punya akun Instagram, kemudian kita mempromosikan produk kita, service kita, atau bisnis kita, sehingga orang-orang menjadi tahu nih tentang produk atau jasa kita. Nah, lebih detail tentang Instagram Marketing sudah pernah saya bahas di beberapa video yang ini. Seperti 2 video tadi, linknya ada di deskripsi kalau teman-teman mau tonton. Nah, dalam kegiatan Instagram Marketing itu, kita akan menggunakan yang namanya Instagram Insights. Ini adalah salah satu fitur yang tersedia di akun bisnis Instagram. Dengan menggunakan fitur ini, kita bisa mengakses data-data seputar kinerja akun Instagram kita. Misalkan data terkait audiens, kemudian juga data terkait performance konten, data demografi followers kita, dan banyak lagi. Jadi, ini sangat membantu baik itu untuk evaluasi Instagram marketing kita ataupun untuk mempelajari karakteristik dari audiens kita. Nah, bagaimana cara menggunakan Instagram Insights? Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi, fitur ini tuh sudah tersedia secara otomatis di seluruh akun Instagram bisnis. Agar bisa mengaksesnya, teman-teman bisa masuk ke profile Instagramnya, kemudian ke bagian professional dashboard. Di sana, itu teman-teman akan menemukan berbagai hal terkait akun Instagram dan bisa klik See All Insights untuk melihat detail dari Instagram Insight-nya. Nah, nanti akan muncul nih data-data seperti ini. Contoh, kita bisa atur periode waktunya. Misalkan ingin kita atur untuk 30 hari terakhir, maka kita bisa lihat di sana akan ada banyak data, seperti misalkan data account reach, kemudian juga content interaction, data audiens kita, dan sebagainya. Contoh, untuk data account reach itu artinya berapa banyak akun yang bisa kita jangkau selama periode tersebut. Misalkan ada angka 3000, artinya selama periode itu kita bisa menjangkau 3.000 akun itu. Kemudian teman-teman juga bisa lihat seperti apa total followersnya. Kemudian juga ada data tentang konten you share, itu konten-konten yang sudah kita publish, kita bisa lihat datanya di sana. Nah, kemudian teman-teman kalau lihat-lihat lagi, misalkan di bagian reach, itu akan menemukan banyak data, seperti data impression, kemudian juga profile visit, dan sebagainya. Itu adalah data interaksi yang berkaitan dengan akun Instagram kita. Nah, spesifiknya juga bisa nih, kalau misalkan teman-teman ingin lihat data tertentu dari suatu konten, misalkan dari Instagram Stories-nya atau dari feed, itu bisa diklik aja kontennya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan kalau teman-teman klik View Insight di dalam konten tersebut, itu nanti akan muncul data terkait insight ataupun analytics dari konten tersebut. Misalkan berapa banyak profile visit yang terjadi, seberapa besar jangkauan dari konten tersebut atau reach-nya, kemudian juga kita bisa track juga website klik yang terjadi seperti apa, profile visit, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat itu, misalkan contoh di satu konten itu reach-nya mencapai 1000 akun atau 2000 akun, artinya konten kita tadi bisa menjangkau dengan sampai 2000 akun itu, dan kita bisa lihat mereka datangnya dari mana impression-nya, apakah dari home, atau dari profile, atau dari hashtag, dan sebagainya. Data ini cukup membantu untuk kita menganalisis konten-konten secara spesifik. Atau di Instagram Insight, teman-teman juga bisa cari itu yang di bagian audience. Nah, di sana kita bisa lihat nih data terkait followers atau audience kita. Misalkan untuk data di bagian top location, itu kita bisa cari tahu followers kita itu dari kota mana aja sih. Mayoritas misalkan dari Jakarta, dari Bandung, atau kota-kota lainnya. Kemudian di bagian age range, itu teman-teman bisa lihat rentang umur followersnya, misalkan rentang usia berapa sih yang jadi segmen audiens kita, dan kita juga bisa lihat dari sisi gendernya. Kemudian juga di bagian most active times, itu teman-teman bisa lihat dari hari ke hari itu followersnya aktif di hari apa sih, atau di jam berapa. Misalkan mereka aktifnya di weekend atau di weekdays, kemudian kita bisa lihat rata-rata mereka itu online-nya jam berapa, itu kita bisa track semua. Nah, dengan mendapatkan data ini, itu sangat membantu bagi seorang pelaku digital marketing. Contoh, misalnya kalau kita mau bikin konten dan kita ingin post di prime time, kita bisa tahu kapan sih followers kita tuh atau audiens kita tuh online. Nah, jadi kita bisa set jadwalnya di sana. Atau misalkan kita mau bikin promosi atau bikin konten, kita bisa lihat background mereka ini seperti apa, lokasinya, umurnya, dan seterusnya. Nah, ini beberapa tips terkait penggunaan Instagram Insights. Jadi tips yang pertama, yang penting banget adalah tentukan dulu tujuannya apa. Data apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena kalau beda tujuannya, data yang dibutuhkan beda, pasti cara penggunaannya juga akan berbeda. Nah, setelah kita tahu apa yang ingin kita track atau kita cari tahu, maka barulah kita akses datanya dan kita lakukan interpretasi, tapi memanfaatkan fitur Instagram Insight tadi.
Kalau saya biasanya memanfaatkan Instagram Insights itu untuk tahu selera dan performance konten saya. Jadi kita tahu selera audiens, kemudian kita buat konten yang sesuai minat mereka. Nah, kalau teman-teman mau belajar Instagram marketing, bisa juga baca buku ini. Kalau mau beli bukunya, linknya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.